Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah tahu bahwa indahnya hari tidak ditentukan oleh cuaca, tapi indahnya hari ditentukan oleh suasana kebatinan kita, suasana hati kita. Makanya beruntung orang-orang yang suasana hatinya, suasana batinnya selalu dalam keadaan damai, sejahtera dan bahagia, selalu merasa kaya dari dalam, dan itu merupakan suatu anugerah Allah yang sangat luar biasa. Kalau hari ini kita sudah merasa damai, merasa tentram, merasa kaya, sejahtera batin kita dari dalam, insya Allah yang di luar pun akan mengikutinya, tunduk pada yang di dalam. Oleh karenanya, semoga kita termasuk orang-orang yang sudah seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, mari kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya yang luar biasa, bersama-sama memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan sepanjang zaman. Semoga kita bisa mengikuti jejak dan langkahnya, terutama di dalam membina spiritualitas kita. Semoga kita bisa mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh Rasulullah, Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengalami pencerahan secerah beliau, kita bisa mengalami kebersihan mata kolbu sebersih mata kolbunya beliau. Kita sampaikan salawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di saat yang penuh berkah ini, di sisa-sisa perjalanan usia yang Allah berikan pada kita. Semoga menjadi sisa usia yang husnul khatimah. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami ada di sini semata-mata karena sebagai wakil-Mu, sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan peran-Mu, menyampaikan kasih-Mu, menyampaikan anugerah-anugerah-Mu. Semoga lewat kehidupanku, lewat peranku yang Kau titipkan dalam kehidupanku ini, lebih banyak lagi orang yang bisa aku bahagiakan, lebih banyak lagi orang-orang yang bisa aku cerahkan. Siapapun yang bertemu dengan aku, jangan izinkan diriku ini menyakitinya, merendahkannya, mengecilkannya, bahkan mengecewakannya. Biarkan mereka rindu untuk bertemu denganku semata-mata karena keberadaanmu terpancar di dalam diriku. Aku sudah menjadi betul-betul sebagai pancaran kasih sayangmu. Aku bisa menjadi seperti yang Kau mau. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali kajian kita hari ini dengan membaca
surah Al-Baqarah ayat 63 dan seterusnya. Ayat yang ke-63 bukan ayat yang baru, dan kita sudah mengalaminya, sudah memahaminya, tetapi saya perlu menjadikan ini sebagai titik tolak. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, lalu aku angkat gunung di atasmu. Ayat ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah mengalaminya, yang sudah merasakan bahwa puncak kesadaran dia sudah diangkat oleh Allah, yaitu Sidratul Muntaha yang hakikatnya sudah diangkat oleh Allah. Dan ketika itu diangkat oleh Allah, maka khudu ma atainakum, lalu Allah menunjukkan sesuatu kepadamu, menunjukkan dirinya kepadamu. Dan ayat ini tidak bisa dipahami secara filosofis, tapi ayat ini harus bisa dipahami secara praktis sebagai suatu pengalaman spiritual. Mereka yang telah diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya langsung oleh Allah, sebagaimana yang dirasakan dan dialami Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lalu Allah juga bertajalli kepada Musa di gunung. Berarti ayat ini sangat resonan, sangat koheren dengan apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Sehingga tidak heran kalau orang yang berhaji semua berkunjung, ziarahnya itu adalah ke gunung. Kalau di Madinah mereka berkunjung ke Jabal Uhud. Kalau di Mekah mereka berkunjung ke Jabal Sur, ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur. Dan puncaknya kunjungan mereka adalah di Jabal Nur, di gunung yang bercahaya. Sangat relevan, sangat luar biasa. Lalu pesan Allah yang luar biasa di ayat ini, wazkuru ma fihi, ingatlah apa yang ditunjukkannya kepadamu di dalam gunungmu, di dalam kesadaranmu. Itu la'allakum tattaqun, dan ini merupakan suatu modal agar kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat 65, ayat 64, ayat selanjutnya, summa tawallaitu mim ba'di dzalik, kemudian kamu berpaling setelah itu. Ini ayat ditujukan kepada kita setelah kita mengalami fase yang tadi, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, dan mengingat apa yang ditunjukkan Allah di gunungnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa ini akan terhenti oleh apa? Summa tawallaitum mim ba'di dzalik, karena kamu berpaling setelah itu. Jadi saya ingin berbicara, banyaknya orang yang kemudian berpaling dan menyepelekan pengalaman spiritual yang sudah Allah tanamkan di dalam dirinya. Itu banyak sekali faktornya, dan kita akan coba nanti telusuri di mana saja faktor-faktornya. Dan salah satunya adalah karena dia tidak punya visi, tidak punya cita-cita yang besar untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berharga. Lalu sering menukar sesuatu yang besar yang Allah berikan kepadanya dengan harga yang sedikit. Makanya Allah sering mengulang-ulang di Quran, jangan menukar ayat-ayatku, tanda-tandaku dengan harga yang sedikit. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat atas kamu, niscaya kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau rugi itu artinya semua yang sudah dikerjakan selama ini hilang begitu saja. Semoga kita tidak termasuk yang seperti ini. Lalu ayat 65, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisabati
Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu fi sabti, mohon maaf, di terjemahan yang ada diartikan fi sabti adalah di hari Sabtu. Ini menjadi sangat berbahaya. Lalu ayat ini dipakai untuk menyerang orang-orang yang suka ibadah di hari Sabtu. Dan serangannya adalah, kalau kamu tidak ibadah di hari Sabtu, maka ayat berikutnya apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu Allah berfirman, jadilah kamu kera yang hina. Jadi ada sebagian orang yang memanfaatkan terjemahan ini ya dengan tujuan untuk menyerang. Barang siapa yang tidak ibadah di hari Sabtu, maka akan dijadikan kera yang hina. Itu pemahaman yang sangat dangkal, berbahaya dan perlu segera diluruskan. Fi sabti tidak cerita hari. Sabti itu kata dasarnya adalah isbat. Isbat artinya adalah ketetapan. Makanya iman yang paling tinggi adalah isbatul yakin. Iman yang paling rendah adalah ilmul yakin. Iman kepada Allah atas dasar ilmu. Iman yang selanjutnya adalah ainul yakin. Iman pada Allah karena menggunakan ain, tapi ainnya masih wilayah luar. Melihat ciptaannya, melihat kebesarannya, itu juga bisa menimbulkan iman di level itu. Iman yang ketiga adalah hakul yakin, karena dia sudah menyaksikan yang hak. Dan puncaknya iman yang paling tinggi adalah isbatul yakin, iman yang sudah mengalami ketetapan. Kata tetap dalam bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Sunda, tetap. Makanya orang yang sudah tetap biasanya disebut orang itu sudah netepan. Netepan dari bahasa Indonesia, dari sembahyang. Sembahyang dari bahasa Arab, dari solat. Sebetulnya solat itu tidak cocok diterjemahkan sembahyang. Yang paling cocok itu diterjemahkan netepan. Kenapa? Solat itu dari kata waslat. Waslat itu artinya melekat. Melekat pada siapa? Melekat pada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid. Nah, orang yang sudah tauhidnya benar-benar kepada Allah, dia bisa solat kapan saja, di mana saja, berdiri, duduk dan berbaring, tetap saja dia solat. Karena inti sarinya solat adalah zikir atau ingat kepada Allah. Itu yang disebut dengan netepan. Jadi sebetulnya leluhur kita di Tatar Parahyang itu sudah visioner, ya, menerjemahkan solat dengan netepan, pas itu. Jadi kalau orang baru sholat 5 waktu, ya, lagi sholat ya nggak marah. Selesai sholat marahnya itu. Duhur lagi sholat nggak marah, nggak usil, ya kan? Lagi sholat, ya kan? Nah, asar nggak marah, nggak kesel, nggak mengeluh. Maghrib juga nggak marah, isya juga enggak. Cuman marahnya itu biasanya diantaranya. Duhur sholat, antara duhur sampai asar kesel, marah, tidak menerima kenyataan, tidak bisa bersahabat dengan kenyataan hidup. Nah, baru asar sholat lagi. Habis itu kesel lagi sampai maghrib. Habis maghrib, nah pas maghrib nggak kesel, lagi sholat. Selesai sholat mulai kesel lagi sampai isya. Pas sholat isya nggak kesel, mau lagi sholat. Selesai isya kesel lagi sampai subuh. Kan itu sebetulnya, betul yang terjadi. Itu belum netepan. Nah, netep itu bahasa Arabnya apa? Isbat. Bagaimana supaya isbat? Supaya isbat berarti iman kita harus ada di isbatul yakin. Yakin yang memiliki ketetapan karena kita sudah diikat oleh hablun, oleh talinya Allah. Hablun minallah. Apa talinya Allah? Ya talinya Allah ya Allah sendiri. Dengan Allah bertajalli di gunung kita,
dengan menampakkan kebesarannya, menampakkan tanda-tandanya, menampakkan dirinya sendiri dalam diri kita, lalu kita memandang pada dia, lepas semua hal-hal yang selain dia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu hilang musnah, yang ada cuma dia. Itu sebetulnya yang disebut dengan netepan. Kalau pengalaman itu sudah terjadi dan kita rasakan dalam kehidupan kita, netep terus kita di situ. Jadi kita tidak tinggal di mana-mana, kita tinggal di dalam Allah. Kalau sudah tinggal di dalam Allah, itu namanya sudah netep. Gitu. Pertanyaannya, sholat kita sudah netepan belum? Kalau yang sudah netepan, begitu sholat duhur nggak marah. Di antaranya sampai asar juga tidak marah, nggak kesel, nggak ngeluh. Datang asar, naik lagi. Selesai asar, semakin naik lagi kualitas rohaniahnya. Jadi sebetulnya kalau sholat itu sehari semalam saja 5 kali benar-benar netepan, sebetulnya tidak ada rongga, tidak ada ruang diantaranya untuk seseorang mengalami kekosongan spiritual. Jadi kalau habis sholat masih bingung, cemas, itu berarti belum netepan. Saya mau bicara itu. Nah, di sini dikatakan, barang siapa yang melanggar di antara kamu fisabti, yang melanggar apa? Yang melanggar isbat, yang melanggar ketetapan. Apa yang dijadikan ketetapan di ayat ini? Ini tidak bisa dipisahkan dari ayat yang ke-63 tadi. Jadi ceritanya kan tadi, dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, lalu aku angkat gunungmu, aku pertunjukkan sesuatu padamu. Itu untuk netepan. Dan ingatlah selalu yang dipertunjukkan Allah kepadamu di gunungmu, di puncak kesadaranmu, la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai kamu berbalik ke belakang. Kalau kamu berbalik ke belakang, itu namanya melanggar isbat. Ya, nah, yang akan dijadikan kera yang hina itu sebetulnya yang melanggar isbat. Sabti memang enaknya diterjemahkan jadi Sabtu, dekat banget. Ya kan? Makanya isbat itu harinya Bani Israel. Isbat itu harinya Bani Israel. Isbat itu adalah saat di mana seseorang, satu komunitas, satu kaum yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Israel, berjalan menuju Allah. Saat berjalan menuju Allah, Allah juga berjalan menuju dia. Bahkan ketika dia berjalan menuju Allah, Allah berlari menyambut dia. Di situ terjadi isbat. Di situ terjadi isbat. Nah, kalau itu dilanggar, maka aku akan jadikan kamu kera yang hina. Kera jarinya 10. Kera di kepalanya memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut. Sama nggak dengan manusia? Kera punya 2 tangan, kera punya 2 kaki. Kera juga sama, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Cuman bedanya, kalau kera itu nakal. Gitu, betul nggak? Ada pisang punya orang, diambil. Kalau di Bali, anak saya tempo hari pergi ke Bali, kacamatanya diambil. Kacamata diambil. Seperti yang butuh kacamata. Setelah diambil kemudian dipotong-potong, digigit-gigitnya kacamata itu. Dan kera di Bali itu agak licik, sedikit pintar. Kenapa? Ketika dia ngambil kacamata, sebetulnya dia nggak butuh kacamata. Dia butuh pawang membawa makanan untuk dia. Jadi ketika pawangnya bawa makanan untuk dia, kacamatanya diserahkan walaupun sudah rusak. Toh akhirnya dia tidak butuh kacamata, dia hanya mencari upaya untuk mendapatkan makanan. Jadi udah sedikit lebih cerdas. Jadi sebetulnya ya, mohon maaf, manusia dengan kera ini kan dekat. Betul nggak? Makanya yang melanggar isbat, ya pasti akan sedikit nakal, senakal kera.
Makanya Allah bilang di sini, ya, barang siapa yang melanggar isbat, fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Aku akan jadikan dia kera yang hina. Bukan sekedar jadi kera, tapi kera yang hina. Baik, sekarang saya mau cerita. Apa sih yang membedakan kera dengan manusia? Dari struktur tubuh sama. Kera punya kepala, manusia punya kepala. Kera punya jari 10, manusia punya jari 10. Bahkan panjang pendeknya jari kera sama dengan panjang pendeknya jari manusia. Jadi manusia yang tidak menggunakan tubuhnya untuk isbat, manusia yang tidak menggunakan tubuhnya untuk mengantarkan sang jiwa yang di dalam menuju Allah, menurut ayat ini sebetulnya dia setara dengan kera. Di ayat lain Allah mengatakan, ya, manusia yang tidak menggunakan kolbunya, maka dia sebetulnya hakikatnya adalah binatang. Ulaika kal an'am. Surat Al-Isra ayat 179. Baik, Bapak Ibu, saya sudah menunjukkan ayat ini. Dan Allah mengatakan di ayat selanjutnya, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatal lil muttaqin. Kami jadikan yang demikian itu tadi, ya, orang yang melanggar isbat aku jadikan kera yang hina. Jadi sebetulnya syariatnya dia tetap manusia, tetapi hakikatnya dalam pandangan Allah dia adalah kera, bahkan dia kera yang sangat hina. Makanya saya ingin mengajak pada hadirin semuanya, sahabat-sahabatku yang saya cintai, untuk waspada. Setelah mendapatkan suatu anugerah Allah yang sangat besar ini, jangan sampai anugerah ini ditukar dengan harga yang sedikit, kemudian kita berbalik ke belakang. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang di masa itu. Berarti peringatan untuk siapa ini? Di masa itu berarti di masa kini. Betul nggak? Nah, kita sekarang sudah bisa melihat bagaimana orang-orang yang perilakunya, mohon maaf dalam tanda kutip, barangkali seperti kera, mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah, menyakiti orang lain tanpa merasa berdosa. Dan itulah sebetulnya karakternya kera. Sudah tidak ada empati, ya, sudah tidak ada empati di dalam dirinya. Dan bagi mereka yang datang kemudian, dan pelajaran ini dua kata Allah, untuk yang ada di masa itu dan untuk yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini lagi-lagi Allah mengatakan wa mau'idatal lil muttaqin. Ini jadi pelajaran buat orang-orang yang bertakwa. Bisa mengambil pelajaran dari situ? Bisa, ya. Kita bisa merasakan bagaimana energi seseorang, ya, yang kita dekati ternyata menimbulkan, ya, kekacauan, menimbulkan sebaran energi yang tidak nyaman untuk kita. Bahkan bisa jadi kita sendiri yang sering menularkan energi yang tidak baik itu. Ya, baik. Bapak Ibu, ini sebagai pembukaannya. Dan sekarang saya akan meneruskan kajian kita di Quran surat Muhammad, surat yang ke-47, karena kita baru membahasnya sedikit. Saya akan bacakan agak cepat saja. Ayat 1, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang yang tertutup dan menghalangi jalan dari jalan Allah, Allah akan menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, jadi perbuatannya itu disesatkan, artinya kalau orang sesat itu kan biasanya bingung. Betul nggak? Sibuk tapi bingung. Sibuk tapi tidak sukses. Sibuk tapi tidak memiliki nilai tambah. Siapa yang menghalangi kita kepada Allah? Saya ingin tegaskan sekali lagi, yang menghalangi kita kepada Allah bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, di sini katakannya eksplisit. Subhanallah. Wallazina amanu wa amilus salihah wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Ya.
Jadi surat Muhammad ini menjadi sangat masuk akal disebut surat Muhammad karena di dalamnya eksplisit menyebut nama Muhammad, ya, orang yang terpuji. Dan orang-orang mukmin dan beramal saleh, sekali lagi, siapa orang yang beriman? Tentu saja yang sudah mengalami Quran surat Al-Baqarah ayat 63, yang sudah diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa setelah mengalami pengalaman spiritual di gunungnya, dalam tanda kutip, saat itu apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan kini awal aku beriman. Jadi awalnya Musa beriman saat Musa bertajalli kepada Tuhannya di puncak kesadarannya. Jadi sebetulnya Quran surat Al-A'raf ayat 143 itu identik dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Identik. Jadi dan orang-orang mukmin, berarti yang sudah mengalami yang tadi, dan beramal soleh. Amal soleh ini adalah sarananya. Amal soleh ini adalah metodenya. Ya, walaupun dia sudah beriman, terus saja menjalankan amal soleh. Untuk apa? Untuk peningkatan kualitas spiritualnya. Nah, apa dampak selanjutnya jika seseorang sudah mengalami peningkatan kualitas spiritual? Ini yang akan kita bicarakan. Orang itu akan mengalami peningkatan daya intuisinya. Nah, untuk apa intuisi? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Saya kasih sedikit clue-nya tentang topik kita hari ini. Orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Pertanyaannya, apa yang diturunkan kepada Muhammad? Secara syariat orang memandang yang diturunkan pada Muhammad itu adalah Al-Quran. Yes. Tetapi secara hakikat yang diturunkan kepada Muhammad tentu saja yang dialami oleh Muhammad sebagai suatu pengalaman spiritual, yaitu apa yang Allah pertunjukkan di puncak kesadarannya Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, ya, diabadikan di dalam Quran surat An-Najm, ya, dalam sebuah rangkaian ayat yang mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad bisa melihat itu kapan saja. Itu dalam tanda kutip, itu yang dialami Muhammad, itu yang dilihat oleh Muhammad, itu yang disebut dengan Quran Qadim, itu yang disebut dengan kitab sejati yang kemudian menunjukkan Quran yang syariat ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di mana diturunkannya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadarannya Muhammad. Jadi surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, dan surat An-Najm rangkaiannya menjadi sangat luar biasa. Ada apa di situ? Indaha jannatul ma'wa. Di sidratul muntaha itu, di situ surga berada. Bagaimana supaya kita masuk ke sidratul muntaha? Ayat selanjutnya apa? Id yagsha sidrati ma yagsha. Ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Indah ya rangkaian ayatnya. Ketika sidratul muntaha ditutupi oleh yang menutupinya. Makanya jangan sepelekan. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Jadi apa yang diturunkan kepada Muhammad akan diturunkan juga kepada siapa saja, asal orang itu mengikuti sunnahnya Muhammad. Apa sunnahnya Muhammad? Di Quran dikatakan, ya, liman kana yarjullah. Sunnahnya Muhammad itu cuma satu, cara untuk mencapai Allah. Begitu mencapai Allah, wal yaumal akhir, di hari berikutnya, wa zakarullaha katsira, baru bisa ingat Allah banyak-banyak. Pantas kalau Nabi Muhammad bisa ingat Allah banyak-banyak, karena sudah diturunkan ya kepadanya kitab sejatinya,
Jadi kalau kita ingin mengingat Allah banyak-banyak, tidak mungkin kita cuma cerita Nabi Muhammad, kecuali kita bisa mengalami sedikit dari sekian banyak yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kan saya sering mengatakan, mana yang enak, cerita Musa atau kita menjadi Musa? Dan semua sepakat, enakan jadi Musa dong, nggak perlu cerita lagi, karena menjadi pelakunya. Kalau kita menjadi pencerita Musa, kita hanya pengamat Musa, yang ngalamin Musa, yang ngomong kita. Kalau menjadi Musa, kita sendiri mengalami apa yang dialami Musa, kan itu bedanya. Kalau begitu, mana yang enak? Menceritakan apa yang dialami Nabi Muhammad, atau bisa mengalami apa yang dialaminya? Dan sebetulnya semua manusia terbuka untuk bisa mengalami itu, terbuka. Allah sudah mengatakan di Quran, hidayah itu hanya akan diberikan kepada mereka yang mau. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu pintar ya? Kenapa Nabi Muhammad itu intuitif ya? Betul nggak? Kenapa Nabi Muhammad itu cerdas? Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bagaimana caranya ya? Kalau kita boleh mengalami apa yang dialami Nabi Muhammad, berarti kita pun sebetulnya diizinkan oleh Allah untuk bisa mengalami kecerdasan secerdasnya Nabi Muhammad. Makanya Allah memberikan motivasi kepada kita. Inna ana basyarum mislukum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah manusia biasa seperti yang lain. Artinya itu motivasi, bahwa Allah sedang memberikan motivasi kepada kita. Sebetulnya Allah tidak menciptakan satu manusia hebat, karena Allah menciptakan semua manusia adalah hebat. Tergantung mau nggak menghebatkan dirinya, karena Allah bersama semua manusia, meliputi semua manusia. Allah meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kita sempit, tidak hebat, berarti ada yang salah saja cara memanage diri kita sendiri. Yang luar biasa dari ayat ini, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Itu ayat yang kedua. Ya, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara Allah memperbaiki keadaan kita? Sudah tahu? Oke, saya akan buka dulu file saya. Saya tutup dulu ayat 2 dan mohon diingatkan nanti saya akan masuk ayat 3 dan seterusnya. Saya akan buka dulu file saya yang ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, bagaimana cara Allah memperbaiki kita, bagaimana cara Allah membimbing kita. Ya, baik. Ini kajian, tolong diperhatikan karena ini penting sekali.